warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah asaniyatu kang kaping pindho iku qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Alaikum netepana sapa sira kabeh netepi mau bimujalasatil ulama'i kelawan ruang lungguhi pira-pira ulama ay al-amilina tegese pira-pira kang nglakoni kabeh wastima'i lan ngrungu kalamil hukama ing pira-pira pangandikane hukama ay al-alimina tegese pira-pira wong kang ngawruhi bidzatillahi kelawan dzatipun Allah taala hale maulus ba Allah al-musibina kang mekenani fi aqwalihim ing dalem pira-pira pengucape hukama wa af'alihim lan pira-pira penggaweane hukama. Fa innallaha mongko temestune Allah taala hale maulus ba Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmati nguripake mau binuril hikmati kelawan cahayane hikmah ay al-ilmu tegesi ilmu an-nafi'u kang manfaat kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al-ardo ing bumi al-maitata kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Jadi makalah yang kedua dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini sabda Rasulullah SAW menjelaskan dan menganjurkan terhadap umatnya, terhadap kita semua untuk senantiasa mendekati terhadap para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin, yaitu kita diminta untuk selalu dekat dengan para ulama ay al-amilin, yaitu orang-orang yang alim dan juga menjalankan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan Rasul menganjurkan terhadap kita semua untuk senantiasa patuh terhadap kalam ataupun fatwa-fatwa dari para hukama, orang-orang yang ahli bijaksana. Ay al-alimina bidatillah, yaitu golongan yang mengetahui tentang zat-zatnya Allah sehingga pengetahuannya itu setara atau sinkron dengan apa yang diucapkan dan juga apa yang dikerjakan. Kata Nabi, fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Yaitu ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardu al-mayyitata bima'il matori. Jadi Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, ilmu hikmah, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan menurunkan air hujan. Wa fi riwayatin At-Tabrani an Abi Hanifah, sabda Rasul ini dalam riwayat lain yang dijelaskan oleh Imam Tabrani mengatakan jalisul kubara, jalisul luang nunggu sapa sira kabeh al kubara ing pira-pira wong gedhe wasailu lan takono sapa sira kabeh al ulama wa khalitulan nyambur sapa sira kabeh al hukama ing hukama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, jalisul ulama ruang nunggu sapa sira al ulama ing ulama wa sahibul hukama an wong kang anduweni sifat wicaksana wa khalitul kubara lan nyampurna sapa sira kabeh al kubara ing pira-pira wong kang gedhe. Dalam hadis ini menjelaskan tentang beberapa kriteria ulama
yang dimana kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu mendekat dan patuh terhadap fatwa-fatwanya. Salah satu kategorinya yang pertama adalah al-ulama. Ai fa'inal ulama tegese temestune pira-pira wong alim iku salah satu aksamin kebagi telung bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ulama bi ahkamillahi, yaitu al-urpane al-ulama bi ahkamillahi kelawan pira-pira hukumi Allah taala halimahul subhanallah. Wa hum hale utawi ulama iku ashabul fatwa, wong kang anduweni fatwa. Bagian yang pertama yang disabdakan oleh Rasulullah kaitannya dengan ulama, yang pertama adalah orang yang alim yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah dan dia mengamalkannya, dan itulah yang mempunyai atau yang berwenang untuk memberikan fatwa. Wal ulama ilan ulama bidatillahi kelawan dzati Allah faqat hale boko wahum hale utawi ulama bidatillahi faqat iku al hukama kang aran hukama. Wa fi mudakhalatihim, lan mongko iku tetep ing dalam bagiannya hukama tahdzibun, yaiku temene lil akhlaqi maring pira-pira akhlaqi, li annahum kana tamastune hukama iku asraqat qulubahum ing pira-pira atine hukama bi makrifatillahi kelawan ngawari ing dzatipun Allah. Yang kedua adalah hukama, yaitu ahli yang bijaksana yang harus kita dekati dan kita patuhi fatwanya. Yang kedua adalah hukama, yaitu golongan orang-orang yang alim atau makrifat terhadap zat-zatnya Allah saja. Dan yang ketiga adalah wal ulama bil qismaini wa hum al kubara. Yang ketiga adalah al kubara, yaitu ulama yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah dan juga mengetahui atau makrifat terhadap zat-zatnya Allah. Hadirin sahabat-sahabatku yang kami banggakan, dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan menganjurkan terhadap umatnya untuk senantiasa dekat terhadap para ulama. Tentunya kategori ulama ini adalah ulama yang menjalankan atau menjalankan yang mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahui. Dan yang kedua, dianjurkan untuk selalu patuh terhadap fatwa-fatwa hukama, yaitu ahli bijaksana, di mana salah satu ciri dari hukama ini adalah golongan ataupun orang-orang yang mengetahui atau makrifat terhadap zat-zatnya Allah. Dan yang ketiga, anjurannya sangat sekali kita diminta untuk selalu dekat terhadap kubara, orang-orang gede, di mana yang dimaksud orang-orang gede di sini adalah orang atau golongan yang alim terhadap hukum-hukum Allah dan juga terhadap alim ma'rifat terhadap zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang kami hormati, tentunya hikmah dari sabda Rasul ini salah satunya adalah berkumpulnya dengan orang alim. Ketika kita berkumpul dengan orang alim, ini dapat mendidik tingkah laku kita menjadi lebih baik. Hal ini tidak lain karena pengaruh kebiasaan-kebiasaan mereka yang tentunya lebih baik daripada dengan lisannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang yang dapat bermanfaat bagi kita tentu akan bermanfaat pula ucapan beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mungkin saat ini relevan
dan semoga tidak termasuk dari kita. Kata Rasul dalam sabdanya, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullah bisalathi baliyatin ila akhiri. Kata Rasul, sayati bakal teko apa zaman salah sujine zaman ala ummati ngatasi umat ingsun yafiruna iku yafiruna padha lumayu sapa ummati minal ulama saking ulama wal fuqaha lan pira-pira ahli fikih. Fayabtalihim mongko bakal nyoba ing ummati sapa Allah bisalasi baliyatin kelawan telu pira-pira coba. Jadi kata Rasul, akan datang suatu masa nanti umat Rasul ini akan pada lari menjauhi para ulama dan menjauhi ahli fikih, dan ketika itu Allah akan mencoba, Allah akan menurunkan azabnya ketika umat Nabi Muhammad lari dari ulama dan ahli fuqaha. Ada 3 ujian atau ada 3 cobaan yang diturunkan oleh Allah. Salah satunya awaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat atau mencabut keberkahan dari semua yang kita lakukan dan dari semua yang kita kerjakan. Dan yang kedua, wasaniyatu yusallitullah ta'ala alaihim sultanan doliman. Ketika kita atau umat Nabi Muhammad SAW ini lari atau menjauhi atau meninggalkan para ulama dan ahli fikih, Allah akan menurunkan cobaan. Kita akan dikumpulkan atau akan dipimpin dengan pemimpin yang zalim. Dan yang cobaan yang ketiga, azab yang ketiga ini sangat dahsyat. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ketika umat Nabi Muhammad atau kita semua lari menjauhi daripada para ulama ataupun ahli fikih, Allah akan menurunkan bala, akan menurunkan azabnya, yaitu kita dimatikan atau meninggalkan dunia dalam keadaan tanpa iman. Sahabat-sahabatku yang kami banggakan, marilah kita selalu mendekat dengan para ulama, tentunya ulama yang mengetahui dan mengamalkan, dan semoga kita senantiasa didekatkan terhadap para hukama agar kita bisa mematuhi fatwa-fatwa beliau, dan kita didekatkan dengan para kubar, yaitu ahli atau golongan yang ahli mengetahui terhadap hukum-hukum Allah dan juga makrifat terhadap zat-zatnya Allah. Wal maqalatus salisah wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.